Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dimanapun Anda berada, tentu saja pada pagi hari ini setelah ba'da subuh, saya melakukan sebuah perjalanan menuju ke Kabupaten Pali. Ada beberapa pertanyaan dari teman dan juga para netizen yang ada di Akaulit TV maupun ada di IG Akaulit kami. Mereka mempertanyakan kenapa alasan Partai Kebangkitan Bangsa mendukung pasangan Heru di Pilkada 2020 ini. Tentu saja setiap orang memilih apapun bentuknya, pasti mereka punya alasan tersendiri. Hanya saja alasan tersebut bisa kita kaji secara akademis, bisa kita kaji secara fakta di lapangan atau tidak. Hanya saja alasan mereka untuk memilih sesuatu itu apakah bisa diimplementasikan atau diberikan ruang lebih luas kepada masyarakat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami, tentu saja dalam cerita berita amalan rakyat Nusantara. Kami mengulas sebuah berita dari Anda dan untuk Anda. Tentu saja opininya sangat berimbang. Kami membuat sebuah cerita tentang cerita rakyat Nusantara, serta kami merangkum amalan-amalan rakyat Nusantara. Selamat menyaksikan bersama channel kami. Anda jujur saja, sahabat semua, seluruh partai politik itu didirikan atas dasar tujuan yang jelas dan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang tentu saja tidak disusun oleh orang-orang sembarangan, melainkan para ahli politik, para akademisi, dan juga selalu melihat aspek sosial, ekonomi, budaya yang ada di Indonesia. Ada sebuah pertanyaan, saat ini apakah hanya cukup oleh partai politik saja atau dari sebuah organisasi mendukung salah satu paslon? Ternyata tidak. Karena menentukan kebijakan tertinggi, menentukan kebijakan final sebagai pemenang adalah masyarakat banyak. Tentu saja pemahaman politik ini sudah ditanamkan oleh bangsa ini sejak SD. Kita disuruh mengenal lembaga-lembaga tinggi negara, sistem-sistem demokrasi, dan sejarah-sejarah yang tertulis dalam peristiwa-peristiwa sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan, dan setelah reformasi. Ini menunjukkan bahwa negara kita menganut sistem demokrasi. Tentu saja sistem demokrasi ini adalah sebuah sistem politik yang melalui sebuah pemilihan umum menentukan kebijakan siapa yang menjadi keterwakilan rakyat di parlemen atau di DPR. Kembali ke pertanyaannya, apa alasan PKB? Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebuah partai ahli sunnah wal jamaah, partai yang didirikan oleh para ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Banyak yang mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama atau NU atau PBNU itu bukanlah sebuah partai politik. Dia tidak memihak ke politik manapun. Tetapi PKB adalah bagian dari NU, karena PKB dilahirkan oleh deklarator Kiai Nahdlatul Ulama. Salah satunya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia yang keempat, dan Kiai Bisri Rembang. Tentu saja saat ini mereka menjadi salah satu muhtasar di PBNU. Saudara-saudara yang saya banggakan dimanapun Anda berada, pada konteksnya tentu saja Partai Kebangkitan Bangsa melihat sebuah survei internal dan survei eksternal seperti Lembaga Survei Indonesia dan lain sebagainya yang mensurvei bahwa Haji Herem Melindo tertinggi di survei Kabupaten Pali, artinya kenyamanan masyarakat pemimpinan beliau 5 tahun belakang. Dan juga Partai Kebangkitan Bangsa terdiri dari 5 Dewan Pimpinan Anak Cabang dan
para ranting yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan. Kami mengadakan sebuah rapat koordinasi, menentukan sikap dan kebijakan. Akhirnya dengan sepakat melihat masukan dari ranting, dari pimpinan anak cabang, menentukan sikap PKB, mengambil keputusan memberikan rekomendasi ke Dewan Pimpinan Wilayah. Dewan Pimpinan Wilayah menyampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat. Akhirnya DPP memutuskan final sebagai dukungan secara legal, secara resmi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa mendukung Haji Heri Amalindo dengan Haji Sumaryono atau yang kita sebut Hero untuk maju dan melanjutkan pembangunan di Kabupaten Pali 5 tahun ke depan. Tentu saja sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa kami mempunyai sebuah sistem yang harus kami tegakkan, yaitu Samina wa Ta'ah. Kami dengarkan dan kami amalkan apapun perintah dari para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, para petinggi pendiri partai tingkat DPP dan DPW. Tentu saja itu sebagai alasan dasar berdasarkan survei dan keputusan partai. Alasan lain kenapa Partai Kebangkitan Bangsa menentukan sikap mendukung Haji Heri Amalindo antara lain adalah kita melihat bahwa pada saat daerah otonomi baru Kabupaten Pali ini berdiri, Kabupaten Pali ini banyak sekali jalan-jalan, barangkali 80% jalan yang ada di Kabupaten Pali ini belum tersentuh yang namanya aspal, belum tersentuh yang namanya cor beton. Hanya ada sebuah pepatah mengatakan hujan berlumpur, kemarau-marau debu. Tentu saja saat ini terbalik ketika kepemimpinan beliau yang mendahulukan infrastruktur jalan. Akhirnya 80% jalan di Kabupaten Pali sudah baik, sudah dapat dilewati, sudah cor beton, sudah aspal hormik, jembatan dibangun. Nah, ini menunjukkan karena jalan adalah sebuah akses hubungan baik kegiatan aktivitas masyarakat dalam bersilaturahmi, yang terpenting adalah kegiatan masyarakat dalam beraktivitas ekonomi. Jadi mereka ke kebun, mengeluarkan hasil panen. Tentu saja jalan adalah menunggu pendukung dari panen tersebut. Jadi jika jalan tidak baik, hasil panennya pun tidak terlalu mahal. Dengan jalan yang sudah baik, hemat biaya, dengan cepat bisa dijual di pasar. Dan ini menunjukkan pembangunan infrastruktur jalan. Yang selanjutnya tentu saja di dunia kesehatan, Partai Kebangkitan Bangsa melihat pada saat ini kita sudah melihat beberapa rumah sakit yang dibangun sedang tahap finishing, dan kita lihat pelayanan-pelayanan puskesmas UGD 24 jam. Ini menunjukkan bahwa kemajuan dunia kesehatan di Kabupaten Pali tidak bisa kita ragukan lagi. Tentu saja masyarakat selain mereka nyaman dalam mencari kegiatan mereka dalam arti ekonomi, mata pencarian mereka seperti ke sawah, kebun karet, kebun sawit dan sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah yaitu masyarakat ingin mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal dan mereka tidak ragu. Jadi ketika anaknya sakit, panas, dan seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Pali sudah mempersiapkan IGD atau UGD 24 jam. Yang disiapkan, yang disedia beberapa dokter spesialis. Nah, ini Bapak Ibu sekalian alasan Partai Kebangkitan Bangsa. Dan selanjutnya adalah pendidikan. Karena pendidikan ini sangat penting sekali. Saya bangga dengan Haji Heri Amalindo karena beliau tidak mengutamakan pembangunan seperti gedung bupati, kantor bupati, tetapi beliau lebih mengutamakan rehab gedung sekolah, menambah ruang kelas belajar atau RKB, terus membentuk lagi sekolah SD menjadi, kalau sudah padat dibuat lagi SD baru dan lain sebagainya. Dan SMP
sudah ada setiap kecamatan sudah ada SMP dibangun. Ini menunjukkan bahwa pendidikan di Kabupaten Pali sudah mulai membaik dan sangat harus tetap kita lanjutkan agar nantinya mobiler, fasilitas-fasilitas lain akan dilengkapi di periode selanjutnya ini. Nah, tentu saja Bapak Ibu sekalian, apalagi sekarang SMA dan SMK sudah di bawah Dinas Provinsi Sumatera Selatan. Tetapi Kabupaten Pali tetap membantu untuk anak-anak SMK, yaitu mendapat bantuan untuk tahun 2021 untuk Kabupaten Pali. Tabungan dari pemerintah kabupaten. Dan bagi teman-teman mahasiswa, adik-adik yang kuliah pun dibantu dan stimulus. Mahasiswa yang ada dari Kabupaten Pali yang kuliah di beberapa universitas dibantu oleh sebagai bantuan untuk meringankan beban mereka dalam membayar SPP atau semester. Nah, ini dari sisi pembangunan. Yang selanjutnya adalah pembangunan SDM yang sangat penting, sumber daya manusia Kabupaten Pali. Kalau beberapa tahun yang lalu, ini teman-teman saya yang ada di Palembang, di Lubuk Linggau, sering cerita dengan saya bahwa di Kabupaten Pali itu ekstrim, terus terkesan banyak penodongan dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan oleh Haji Herem Melindo? Dia membuat bagaimana Kabupaten Pali yang mempunyai sebuah aset budaya, yaitu Candi Bumiayu yang levelnya internasional gitu. Bagaimana orang mau berkunjung ketika mendengar bahasa itu seram? Akhirnya Haji Herem Melindo mengutamakan melobi Polri agar bagaimana dibangun Polres di Kabupaten Pali. Alhamdulillah saat ini Polres sudah berdiri. Kantornya sangat megah sekali. Apalagi sekarang pembuatan SIM sudah ada di Kabupaten Pali. Kantor Samsat sudah ada di Kabupaten Pali dan melayani pembuatan SIM. Nah, ini menjadi sebuah kemajuan yang perlu kita apresiasi. Kenapa Haji Herem Melindo membuat Kabupaten Pali ini menjadi nyaman? Bayangkan sampai sekarang kunjungan ke beberapa wisata-wisata seperti Candi Bumiayu. Saya berbicara dengan kawan-kawan BPJB. Untuk saat ini kadang-kadang 200-300 pengunjung per hari. Kalau di hari-hari libur bisa ribuan. Ini kenapa? Karena sudah aman. Apalagi ditunjang oleh teman-teman Pol PP yang mendirikan beberapa pos, titik-titik pos di daerah yang terkenal bahasanya rawan. Akhirnya saat ini sangat jarang terdengar penodongan, pencurian dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, itu salah satu alasan bahwa SDM Kabupaten Pali sudah mulai membaik. Ini harus kita lanjutkan untuk 5 tahun ke depan. Tentu saja itu alasan kami. Yang selanjutnya adalah alasan yang mendasar. Kenapa juga didukung oleh para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, bahwa Haji Herem Melindo ini adalah bupati yang sangat religius. Beliau sangat patuh dengan agama, beliau sangat santun dengan para kiai-kiai, sering mendatangi para majelis taklim, mendatangi Istighosah NU dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Haji Herem Melindo sangat peduli dan religius. Salah satunya itu juga alasan kami Partai Kebangkitan Bangsa mendukung Haji Herem Melindo untuk melanjutkan kembali pembangunan 5 tahun ke depan. Tentu saja teman-teman sekalian, bukan berarti kita tidak memberi kesempatan kepada setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih. Tetapi pada konteks ini Haji Herem Melindo untuk periode yang selanjutnya dia tidak bisa lagi mencalonkan diri, maka kita dukung beliau untuk menyelesaikan pembangunan beliau ini. Karena Kabupaten Pali ini adalah kabupaten baru, tentu saja harus ditangan oleh orang-orang yang ahli birokrasi yang nanti mampu membuat Kabupaten Pali ini menjadi lebih baik. Teman-teman sekalian, itu saja yang dapat kami sampaikan. Tentu saja pada kesempatan ini saya sampaikan, saya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Pali memberikan instruksi kepada seluruh kader di tingkat kecamatan, tingkat desa, dan tingkat ranting. Dan saya partai, kita berjuang bagaimana caranya secara prosedur, secara undang-undang, kita harus menghantarkan kembali Haji Herem Melindo dan Haji Sumaryono sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pali pada periode 2021-2025 ini. Ini saja sahabat sekalian, terima kasih. Tentu saja
masih bersama dengan kami di Alkoholik TV. Semoga kita dalam keadaan sehat semua, dan teman-teman semua juga dengan kesehatan. Dan ingat, pilkada ini kita harus damai, karena kita semua bersaudara. Berbeda pilihan, itu adalah biasa. Tetapi tujuan kita, bagaimana pilkada di Kabupaten Pali ini bermartabat, damai, dan menciptakan pemimpin yang baik untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat akad dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tahu video yang selanjutnya.